teman-teman, ketemu lagi. Kali ini kita ingin berbagi tentang kebutuhan cahaya pada pertumbuhan anggrek yang kita miliki. Dan kali ini yang kita bahas itu adalah bagaimana cara memodifikasi kebutuhan cahaya matahari pada area-area atau lingkungan yang pencahayaannya kurang. Tapi sebelum itu kita harus paham dulu tentang yang namanya proses fotosintesis, karena ini sangat berpengaruh terhadap pemahaman kita pada kebutuhan cahaya yang ingin kita gunakan. Secara sederhana, proses fotosintesis bisa diartikan sebagai proses memasak yang dilakukan oleh tanaman untuk menghasilkan makanan agar punya energi untuk tumbuh dan berkembang. Kalau kita ibaratkan pada rumah tangga, ruang lingkup dari proses fotosintesis ini terjadi pada lingkungan di dapur, di mana lingkungan dapur ini mempunyai beberapa komponen, diantaranya adalah LPG dan kompor. LPG ini adalah sebagai sumber panas atau sumber energi dalam melakukan pengolahan makanan pada keluarga yang kita punya. Sehingga cahaya matahari ini bisa disederhanakan atau sama artinya dengan LPG tersebut. Jadi kalau teman-teman memasak dan kebutuhan LPG-nya itu tidak ada, ya makanannya juga tidak jadi. Sama halnya dengan tanaman, kalau kebutuhan cahaya mataharinya kurang, ya dia tidak bisa memasak dengan sempurna untuk menghasilkan makanan yang baik sebagai sumber energi mereka. Terjawab ya teman-teman, kenapa ketika kita memiliki anggrek yang kekurangan cahaya matahari kok pertumbuhannya tidak optimal. Oke, setelah kita paham apa itu proses fotosintesis, selanjutnya apakah cahaya matahari itu bisa dimodifikasi? Bisa dong, karena tidak semua warna cahaya atau panjang gelombang cahaya dari matahari itu dibutuhkan oleh tanaman, tapi ada warna-warna tertentu yang sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan mereka. Warna matahari itu berbagai macam, jadi tidak terlihat hanya sekedar putih, tidak. Tapi warna matahari itu ada kuning, ada hijau, ada merah, ada biru, dan lain sebagainya. Dari beberapa warna itu ada warna-warna tertentu yang dibutuhkan oleh tanaman sebagai proses fotosintesis mereka. Jadi teman-teman juga tidak perlu khawatir kalau hati juga penuh warna, matahari juga penuh warna. Kok malah ngelantur ke sana kemari. Oke, kita kembali. Yang pertama itu kita lihat adalah warna hijau. Apa sih fungsi dari warna hijau ini? Warna hijau ini punya kelemahan di mana dia tidak diserap terlalu banyak oleh klorofil. Justru yang terjadi, warna hijau ini kembali dipantulkan oleh tanaman. Tetapi bukan diartikan sebagai warna hijau ini tidak dibutuhkan sama sekali, bukan. Jadi warna hijau ini sama seperti unsur hara mikro, di mana dia tetap dibutuhkan, tetapi dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya adalah warna biru, di mana warna biru ini punya panjang gelombang 400 sampai 520 nanometer. Di mana fungsi dari warna biru ini yang pertama adalah mempengaruhi kandungan klorofil, ketebalan daun, tetapi punya efek agak kurang baik, di mana jika terlalu berlebihan untuk memberikan cahaya berwarna biru ini justru akan menghambat pertumbuhan tanaman. Makanya warna biru ini harusnya dikombinasikan dengan warna yang lain.
Yang ketiga adalah warna merah, di mana warna merah ini punya panjang gelombang 630 sampai 660 nanometer. Warna merah ini mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah untuk pertumbuhan batang, perluasan daun, mengatur waktu pembungaan, dan juga dia mempengaruhi dormansi serta germinasi benih jika ditujukan untuk menghasilkan biji. Sama halnya dengan warna biru, warna merah ini juga tidak bisa berdiri sendirian. Dia juga harus dikombinasikan dengan warna-warna lain agar memiliki fungsi yang optimal dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang kita miliki. Dari dasar-dasar hal tersebut, di tempat saya mengkombinasikan antara warna merah dan biru sebagai bagian dalam memodifikasi cahaya matahari untuk anggrek yang saya miliki. Dan hasilnya, untuk tanaman-tanaman yang kondisinya masih muda, dia memang memiliki pertumbuhan yang lebih baik jika tanpa diberikan perlakuan. Sehingga saya meyakini bahwasanya penggunaan warna lampu kombinasi biru dan merah ini mampu mendorong tanaman itu untuk tumbuh dan berkembang. Apalagi dalam kondisi musim penghujan semacam ini, penambahan kebutuhan sinar matahari dibutuhkan karena mungkin pagi mendung, siang mendung, jadi cahaya matahari tidak begitu banyak diserap. Yang perlu dicatat, semua modifikasi ini tidak mungkin 100% bisa menggantikan cahaya matahari, karena tetap cahaya matahari lah yang paling baik untuk mendorong pertumbuhan tanaman-tanaman yang kita miliki. Jadi teman-teman bisa menggunakan kombinasi warna merah dan biru ini pada lokasi-lokasi yang kekurangan sinar matahari, semisal berada di teras rumah, pinggir rumah, atau yang lainnya. Di samping itu juga memberikan keindahan lain jika malam hari dan menjadi tempat nongkrong yang asik. Itu teman-teman, sekedar informasi, semoga bermanfaat.